Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan liturgi hari Minggu biasa ke-11 mengajak kita merenungkan kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Yesus Kristus melihat orang banyak yang datang kepadanya. Hatinya tergerak oleh belas kasih karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dari rasa belas kasih itulah Yesus memanggil para murid dan mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah, menyembuhkan orang sakit, serta membawa pengharapan bagi mereka yang menderita. Dalam bacaan pertama, Allah berbicara kepada bangsa Israel melalui Musa. Allah memilih Israel menjadi umat kesayangannya, bangsa yang kudus, dan menjadi tanda kehadiran Allah di tengah dunia. Pilihan itu bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi juga panggilan untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Sementara itu, dalam surat kepada jemaat di Roma, Santo Paulus menegaskan bahwa kasih Allah nyata melalui pengorbanan Kristus. Ketika manusia masih lemah dan berdosa, Kristus telah wafat demi keselamatan manusia. Kasih Allah tidak menunggu manusia menjadi sempurna terlebih dahulu. Sabda Tuhan hari ini sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini. Di zaman modern, manusia hidup dengan berbagai kemudahan teknologi, tetapi banyak orang justru mengalami kekosongan batin. Banyak orang merasa kesepian di tengah keramaian, kehilangan arah hidup, dan tidak memiliki tempat untuk berbagi beban hidupnya. Tidak sedikit orang yang setiap hari tersenyum di luar, tetapi sebenarnya sedang menyimpan luka, kecemasan, dan kelelahan di dalam hati. Kita dapat melihat kenyataan itu dalam kehidupan sehari-hari. Banyak keluarga mengalami keretakan karena kurangnya komunikasi dan perhatian. Anak-anak muda menghadapi tekanan besar dalam pendidikan, pekerjaan maupun pergaulan. Media sosial sering membuat orang sibuk mencari pengakuan dan popularitas, tetapi lupa membangun relasi yang tulus. Ada pula orang yang merasa tidak dihargai, ditinggalkan, atau tidak memiliki harapan lagi dalam hidupnya.
Mereka adalah gambaran domba tanpa gembala yang disebut dalam Injil hari ini. Melalui sabdanya, Yesus mengajak kita untuk tidak bersikap acuh terhadap penderitaan sesama. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk menghadirkan kasih Allah dalam kehidupan nyata. Menjadi pengikut Kristus bukan hanya soal doa dan ibadah, tetapi juga soal kepedulian dan keberanian untuk menjadi terang bagi orang lain. Kadang kita berpikir bahwa membantu sesama harus dilakukan dengan hal-hal yang besar. Padahal, perhatian sederhana seringkali sangat berarti. Mendengarkan orang yang sedang sedih, menghibur teman yang kecewa, membantu tetangga yang kesulitan, atau memberi waktu bagi keluarga adalah bentuk nyata kasih Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Dunia saat ini membutuhkan lebih banyak orang yang mampu menghadirkan kehangatan dan pengharapan. Yesus juga berkata, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Sabda ini menjadi ajakan kita untuk terlibat dalam karya Tuhan. Gereja membutuhkan pribadi-pribadi yang mau melayani dengan tulus, menjadi pembawa damai, dan menghadirkan kasih di tengah masyarakat. Tidak semua orang dipanggil menjadi imam atau biarawan-biarawati, tetapi setiap orang dipanggil menjadi saksi kasih Allah melalui kehidupan sehari-hari. Melalui Ekaristi yang kita rayakan, Tuhan kembali meneguhkan kita agar tidak hidup hanya untuk diri sendiri. Kita dipanggil untuk menjadi umat pilihan Allah yang membawa kasih dan pengharapan bagi dunia. Semoga hati kita semakin peka terhadap penderitaan sesama, sehingga melalui perkataan, tindakan, dan sikap hidup kita, orang lain dapat merasakan kehadiran kasih Tuhan yang menyembuhkan dan menguatkan. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk berani meninggalkan diri sendiri dan segala kesibukan yang ada untuk menyediakan waktu berdiam diri di hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara dan memberi kami siraman rohani yang menyegarkan jiwa raga, sehingga kami mampu menemukan kasih-Mu dalam segala kebaikan, agar kami pun mampu berbagi kasih pada sesama yang membutuhkan pertolongan. Doa ini kami haturkan kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing,